kupas di statistika lanjutan, yaitu mengenai sampling, ya, mengenai sampling, distribusi sampling, pendugaan parameter populasi, pengujian hipotesis, chi-square atau chi-kuadrat, korelasi Rank-Spearman, kemudian pengujian dari koefisien regresi maupun koefisien dari korelasi, dan analisis regresi berganda. Jadi topik ini yang kita bahas, nanti kita pecah-pecah ini dari minggu ke minggu sebagaimana yang saya kirim di bawahnya. Nah, untuk minggu pertama, hari ini kita tentang memahami bagaimana sampling itu, ya. Nah, di situ nanti kita membahas apa sih sampling itu, ya. Dan bermacam-macam sampling, ada sampling acak sederhana, ada sampling berserata, ada cluster sampling. Nah, minggu kedua, sebagaimana yang kalian lihat, tentang distribusi sampling populasi tunggal maupun distribusi sampling dua populasi. Nanti uraiannya bisa kalian lihat di sebelah kanannya. Yang minggu ketiga tentang pendugaan, ya, atau estimasi. Ada poin estimasi, ada interval estimate, ya, gitu ya. Dan seterusnya, ada uraiannya di sebelah kanannya. Kemudian demikian juga minggu keempat, kelima, keenam, 7, sampai ke bawah itu. 8 adalah UTS, minggu ke-8 UTS, minggu 9, 10, 11, 12, 13, sampai 16 adalah UAS. Nah, biasanya kalau saya di perguruan saya, kita mempunyai suatu tugas maupun tugas mandiri maupun tugas kelompok. Dari tugas kelompok ini kayaknya sepertinya banyak ya untuk yang mengikuti baik statistika lanjutan maupun analitik bisnis, ya. Sekarang sudah dirubah namanya statistika lanjutan dengan analisis bisnis, ya. Nah, di situ di mata kuliah ini kita penilaian saya yang saya berikan kepada kalian, mungkin pernah sama saya dulu ya, yang mengikut sama saya pernah nggak? Pernah, Bu. Mata kuliah apa? Manajemen operasional, Bu. Sebentar ya,
Eh, sekali lagi maaf ya Dek, anak-anakku ini ada dari telepon, dari Ibu Juanifa, dari ini ada yang tadi dibahas ya tentang di UKI juga, tentang ini juga ya. Nah, eh, tadi saya sudah mengirimkan tentang apa-apa yang kita bahas ya. Nah, sampai nanti minggu ke-16 itu sudah ada. Jadi penilaian saya baik dari tugas mandiri maupun tugas kelompok. Jadi kalian pilih sendiri ya, yang mengambil analisis statistika lanjutan maupun analitik bisnis itu ya. Itu pilih aja kalau maksimum 4 orang ya, 4 orang. Jadi nanti urutkanlah sesuai dengan yang di RPS itu. Nah, kemudian nanti kemudian di situ nanti bikin daftar isinya, halamannya, dan nanti daftar pustakanya. Jadi nanti saya kasih buku pegangan kalian apa, yang ini nanti sudah ada di situ yang saya kirim. Kemudian boleh buku-buku pendukung yang lainnya yang kalian baca, kalian cantumkan di rangkuman itu boleh. Ya. Nah, ketika nanti dikumpulkan untuk materi perkuliahan pertama sampai yang ke-7 ya, nanti itu dikumpulkan ringkasannya itu waktu ketika kita UTS ya, supaya untuk menaikkan nilai UTS ya dari tugas kelompok ini. Dan di situ nggak usah dulu bikin halamannya. Nanti setelah minggu setelah UTS sampai UAS, nanti kalian lanjutkan lagi materi pokok-pokok bahasannya itu apa aja, sampai di UAS kalian sampai daftar pustaka ya, kemudian kamu bikin halamannya, jadi kamu satuin dengan sebelum UTS ya, sehingga nanti bisa halamannya runtut ya, dari halaman 1 dari sebelum UTS sampai dengan sesudah UTS. Nah, itu dikumpulkan pada saat UAS. Nah, jangan lupa nama kelompoknya siapa ya, kemudian daftar isi, kemudian halamannya ya, pasti ada halamannya ya, dan daftar pustaka. Nah, dan semua diwajibkan membuat rangkumannya. Karena apa? Karena juga itu salah satu penilaian persentase untuk penambahan nilai di UTS maupun di UAS-nya. Nah, sampai di sini masih ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke. Kemudian coba kita lihat ada daftar pustaka. Daftar pustaka halaman terakhir kalau nggak salah ya, saya kasih bikin itu ya. Teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi itu Lynn Marshall dan Watson. Ada buku 1 dan buku 2-nya. Buku 1-nya hampir agak di belakang, di halaman berapanya, dan nanti kelanjutannya itu semua sampai minggu yang ke UAS-nya itu di buku 2-nya. Jadi ada 2 buku pertama dan kedua. Mungkin buku pertama kalian pakai waktu statistika ekonomi dan bisnis, tapi dia stop sampai sebelum disebut sampling. Sebelum sampling sampai, kalau nggak salah, distribusi sampai distribusi probabilitas ya, binomial, normal, Poisson ya, sampai di situ kalau nggak salah itu statistika ekonomi dan bisnis. Nah, jadi jadi kita statistika lanjutan daripada statistika ekonomi dan bisnis. Nah, ketika kita
pelajari statistika, ya kan, kenapa dibagi dua, ekonomi dan bisnis dan lanjutan ini, waktu eh, waktu kita pelajari statistik, ada yang dimaksud dengan statistik deskriptif dan statistika inferensial. Waktu statistika deskriptif itu pada waktu statistika ekonomi dan bisnis kita bahas. Coba saya tanya dulu, kan kalian sudah lulus ya mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis. Apa yang maksud dengan statistika deskriptif? Jadi penilaian saya juga ini ya, keaktifan kalian selama perkuliahan minggu ke minggu, itu saya catat siapa nanti yang diskusinya yang paling aktif, itu ada juga nilai poinnya menambah ya, nilainya ya. Saya coba jawab. Ya, siapa ini? Andriana, Bu. Andriana? Iya. Oke, Andriana. Silakan, Andriana. Jadi kalau statistika deskriptif itu, dia itu metode-metode statistika yang digunakan untuk mengumpulkan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi contohnya itu kayak digambarkan, misalkan mahasiswa yang digambarkan adalah IPS atau IPK statistika ekonomi dan bisnis itu, Bu. Jadi dari data-data yang sudah pernah dikumpulkan gitu kalau yang yang statistika deskriptifnya. Jadi statistika deskriptif itu sampai di mana batasannya untuk kelanjutannya ke inferensial? Yang lain boleh menjawab. Kita akan diskusi ya, nggak masalah ya. Kan yang namanya statistik itu kan apa pengertian statistik apa sebenarnya? Karena kita mau pelajari mengenai sampling ya, sampling itu kan berdasarkan dari sampel, ya kan? Nanti ada sampel, ada populasi. Jadi kita mengulang dulu sebentar ke belakang dulu, soalnya ini adalah untuk kelanjutan sekarang ini. Nah, statistik itu apa sebenarnya? Kumpulan angka-angka gitu, Bu. Jadi dia lebih dari satu angka. Jangan angka aja ya. Data, informasi ya, kumpul. Ayo, siapa bisa menjawabnya? Jadi kalau angka-angka itu nanti kalau angka kan berarti kan ada yang berupa ini kan kuantitatif, ada yang kualitatif. Kualitatif kan bukan angka kan? Ya kan? Berupa informasi dia. Iya, Bu, informasi. Jadi apa? Jadi pengertian coba dulu statistik itu apa sih sebenarnya? Ibu, saya mau coba jawab, Bu. Ya, siapa ini? Yolanda Angelin, Bu. Oh, Yolanda. Oke ya, Yolanda. Menurut saya statistik itu kayak alat untuk merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis suatu informasi. Alat ya. Oke, ada lagi pendapat lain? Gilbert, Bu. Gilbert, ya silakan Gilbert. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data, Bu. Oke. Jadi apa yang dikumpulkan? Jadi apa yang dikumpulkan? Data, Bu. Data Bu. kan? Data itu apa Data, sebenarnya? Bu. Data itu apa sebenarnya? Informasi kan? Keterangan-keterangan kan? Iya, Bu. Misalnya kita mengadakan suatu penelitian. Jadi kan kita membutuhkan berbagai informasi kan sesuai dengan kebutuhan kita untuk penelitian apa yang mau kita teliti. Ya kan? Nah, bisa kemudian data itu ada berupa angka, ada berupa yang data itu ada berupa angka maupun berupa data kuantitatif maupun data kualitatif ya. Nah, data itu kan mau kita olah kan?
setelah diolah kita apakan lagi tadi? Setelah diolah kan kita diapakan? Data itu kita Dikelompokkan. kan data itu kita kumpulkan, ya kan kita kumpulkan, kemudian diolah, ya kan diinterpretasikan kan, sehingga sampai dia tidak mengambil suatu kesimpulan ya, dia tidak mengambil satu kesimpulan. Itu nanti di statistika lanjutan yang kalian pelajari sekarang, yaitu itulah yang disebut dengan statistika inferensia. Jadi untuk mengambil suatu kesimpulan akan apa tadi data yang kita olah tadi, itulah namanya statistika inferensia. Ya, itu yang dipelajari di statistika lanjutan. Nah, kita mengenal apa yang disebut dengan data informasi itu kan ada tadi kita katakan bisa secara keseluruhan, bisa secara sebagian. Kalau secara keseluruhan namanya apa? Populasi bukan? Iya, populasi kan. Populasi. Kalau sebagian daripada populasi namanya apa? Sampel, Bu. Oh, sampel. Sekarang kenapa kita mengambil sampel? Karena kan kalau populasi itu kan banyak jumlahnya, Bu. Nggak mungkin kita meneliti untuk misalnya populasinya 100, nggak mungkin kita teliti 100. Jadi kita ambil mungkin 5 di antara 100 tersebut, Bu. Jadi karena kita nggak cukup waktu, tenaga, biaya, ya banyak ya. Ya, jadi kita bayangkan aja kalau kalian itu mau meneliti tentang berapa sih masa hidup rakyat bangsa Indonesia. Coba bangsa Indonesia aja ada berapa juta? Hah? Berapa juta bangsa Indonesia ini? 270-an, Bu. Kalau nggak Iya. 70 juta. Apakah kita selidiki satu persatu kan nggak mungkin, ya kan? Nah, diambillah satu sampel. Sampel itulah mewakili daripada populasi. Nah, sampel itu sekarang suatu pertanyaan. Berapa banyak sampel yang kita ambil untuk cukup representatif terhadap nanti rata-rata yang didapati dari sampel itu sama dengan atau paling tidak mendekati dengan rata-rata populasi. Ya, jadi dari perhitungan secara rumus itu ada. Nanti kita pelajari, ya. Mungkin sudah pernah ya waktu pernah nggak waktu statistik ekonomi dan bisnis? Kayaknya udah pernah ya. Pernah kan menentukan berapa jumlah sampel? Pernah nggak dipelajari? Atau nggak ingat? Oke, nanti kita bahas lagi ya kalau misalnya nggak ingat itu, nanti kita bahas lagi ya untuk ingat-ingat ya. Nah, jadi itu ada juga dari berbagai pendapat-pendapat dari ahli-ahli ini, para ahli mengatakan kalau sekian jumlah populasinya, sampelnya sekian, kalau sekian ini. Jadi ada beberapa pendapat. Tapi perlu juga kita mengetahuinya secara rumus. Secara rumus bagaimana, ya. Nah, apalagi itu kan pembagian sampel itu kan banyak kan, ada berstrata, ada yang pakai klaster-klaster. Nanti bisa dibaca ya, tolong dibaca itu jenis-jenis sampling itu ada bermacam-macam, ada klaster, ada berstrata, dan ada macam-macam lagi. Apa yang dimaksud dengan klaster? Apa yang dimaksud dengan berstrata? Misalnya kamu mengadakan satu penelitian tentang ada hubungannya dengan dosen, mahasiswa, karyawan misalnya, seperti itu. Jadi berapa banyak dosen, berapa banyak karyawan, berapa banyak mahasiswa, kan itu kan berbeda-beda. Jadi
untuk mengambil sampelnya bagaimana? Berapa jumlah itu namanya yang berstrata. Jadi nanti kalian ada perhitungannya secara rumus. Nah, apalagi nanti kalian untuk nyusun skripsi, ya kan? Apalagi itu yang berstrata itu juga bisa dipelajari, ya. Jangan ngambil ada misalnya sampelnya misalnya 100 lah sampel, kalian hanya ngambil 5, tapi tadi yang saya dengar tadi, dari 100 bisa 5, itu belum cukup representatif ya, nanti rata-rata yang 5 itu misalnya di kelas ini, berapa sih rata-rata umur di kelas ini, misalnya kalian itu ada 100 orang, terus saya ambil 5 orang, itu nggak cukup representatif loh, soalnya, ini berkisar umur kalian tuh rata-rata berapa sih sekarang ini? Berapa ini sekarang kalian? 17, 18, 19? 19, Bu. 19. Kan bervariatif kan? Ada yang 18, ada yang 19, ada yang 20 kan? Mungkin ada 21, tapi kita kan merata-ratakannya itu kan, berapa sih rata-rata umur secara keseluruhan 100 itu boleh aja kita hitung-hitung 100 orang, berarti secara populasi secara keseluruhan itu pasti lebih pas ya. Tapi kalau kita mengambil suatu sampel daripada yang 100 orang ini, jangan hanya 5, ya kan? Karena apa? Karena kalau kalian sudah pelajari mengenai distribusi normal kan, jumlah N-nya berapa itu mencapai ke normal? Paling sedikit berapa jumlah sampelnya? Distribusi normal. Kalian kan udah pernah pelajari ya distribusi probabilitas kan? Ada normal, ada Poisson, ada binomial. Jumlah sampel paling itu kan 30 kan pakai tabel Z kan? Masih ingat? Pakai tabel Z, tabel normal Z. Kalau di bawah 30 kan pakai tabel T. Masih ingat nggak? Halo? Gimana? Penggunaan pakai tabel Z, pakai tabel T, ada kurva normal, yang distribusi normal, distribusi ini Poisson, distribusi binomial. Binomial itu apa sih artinya binomial? B itu artinya apa? B. B. Kan ada mono, bi, apa gitu, bi. Hah? Bi 2, Bu. Bi apa? 2, Bu. Wah. Nomial? Jadi ada 2 nama. 2 nama yang ada di binomial itu namanya apa aja? Ada 2 di situ. Peristiwa apa di situ 2 itu? Binomial. Apa? 2 apa? 2 namanya apa? Sukses dan gagal kan? Sukses dan gagal, Bu. Iya, sukses dan gagal. Kalau 70% sukses berarti 30% gagal. Ya, atau kalau probability-nya 0,7 sukses berarti probability gagal adalah 0,3. Kan jumlah probability kan 1. Ya kan? Nah, untuk itulah kita mengambil suatu sampel tadi ya, suatu sampel untuk mewakili daripada populasi. Jadi, sebenarnya kalau yang disebut dengan data itu sudah banyak ya, jamak ya, data. Kalau satu itu datum ya, jadi jangan kalian sebut dari berbagai data-data. Nah, udah salah tuh ngomongnya. Ya, karena data itu sudah lebih dari satu. Ya, apalagi ditambah berbagai data-data. Nah, kalau satu itu datum, ya kan? Data itu sudah lebih dari satu. Nah,
Jadi jadi data itu kita mau ngambil suatu kesimpulan, itulah yang kita pelajari di statistik ini. Ya, jadi ingat ya, data itu ada berupa angka, ada berupa keterangan-keterangan, ya, informasi dan sebagainya. Nah, coba sekarang kita lihat selanjutnya. Tadi ada buku ya, tadi ada buku, itu penerbit Salemba 4. Penerbit Salemba 4. Jadi, dua-dua bukunya itu dimiliki ya, buku 1 dan buku 2, karena itu adalah statistika ini adalah mata kuliah alat ya, baik matematika, statistika, itu mata kuliah alat ya. Nah, eee, untuk supaya cepat, yang namanya untuk, mengolah data ini, ya kita pergunakan yang namanya SPSS, Listrel, dan sebagainya. Sama waktu di SD, SMP, SMA, ada kan perhitungan secara manual. Misalnya ini bagi ini berapa, atau perkalian ini dengan kali ini, cara cara singkat dengan cara panjang, ya kan gitu kan. Tapi dapat diselesaikan dengan cepat dengan memakai kalkulator kan. Sama dengan itu, SPSS itu adalah alat untuk mempercepat hasil perhitungan, apalagi itu lebih dari 2 variabel. Jadi nggak mungkin nanti try and error kita ini secara manual itu agak lama, apalagi lebih dari 2, 3 variabel, 4 variabel. Nah, itulah SPSS itu bisa kita pergunakan, ya. Nah, tentunya kalian sudah memahami cara penggunaan SPSS itu, ya. Nah, kemudian di sini, sampling sampling. Coba kita lihat dulu, eee, materinya, ya. Nanti untuk teoritisnya secara ini baca dulu, itu kalau nggak salah di buku Lynn Marshall ini kira-kira di halaman 300-an ya, 300 berapa gitu ya, sampling dan, perkiraan. Nah, coba lihat di ini WA kita, distribusi sampling, ya ya, berapa buah sampel yang mungkin, itu kita lihat rumusnya N faktorial dibagi dengan N besar ya, N besar faktorial itu, N besar itu adalah untuk populasi, kalau N kecil itu adalah untuk sampel, ya. Kemudian distribusi sampling rata-ratanya, kalau untuk rata-ratanya mu X bar sama dengan, mu, atau yang kita katakan untuk distribusi sampling, harga rata-rata hitung sampelnya itu sama dengan harga rata-rata hitung untuk populasi. Makanya mu X bar sama dengan mu, ya. Jadi kalau mu X bar tadi adalah distribusi, eee, sampling rata-rata, dari sampel, ya, sedangkan mu adalah dari populasinya. Kemudian kita ada perhitungan bagaimana standar deviasi sampling. Ya, waktu distribusi, frekuensi dulu juga kita ada rata-rata, ada standar deviasi. Kalau waktu di distribusi frekuensi, standar deviasi tahu tahu sama dengan akar dari sigma XI kurang X bar dibagi, dalam kurung X kuadrat dibagi N kurang 1 misalnya, itu untuk sampel. Kalau untuk populasi dibagi N besar. Kalau dia data yang sudah dikelompokkan, masing-masing dikalikan frekuensinya, ya kan. Masih ingat ya? Itu jangan lupa loh, rata-rata itu cara menghitung rata-rata untuk data yang belum dikelompokkan dengan rata-rata yang sudah dikelompokkan, pasti ada perbedaan. Masih ingat aturan Sturgas? Aturan Sturgas itu kita, eee, apa dulu pertama kali sekumpulan data itu mau kelompokkan, ya, apalagi kalau lebih dari
berapa lagi, 30 data aja kalau kita dalam satu buku aja sudah satu kertas bergaris folio itu ya bikinlah 30 garis. Kalau misalnya ada 100 datanya, kan nggak mungkin kita sampai dibalik-balik gitu. Jadi kita kelompokkan aja. Kita kelompokkan dengan memakai aturan Sturges itu. Kita cari interval kelas, jumlah kelas, ya kan gitu ya, masih ingat ya? Interval kelas, jumlah kelas, ada range ya, ada 3 yang pokok di aturan Sturges. Ada kita cari jumlah kelasnya, apa rumusnya? Apa rumus jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,3 log N kan? Masih ingat ya? Iya, Bu. Interval kelas ada range per jumlah kelas R per K. Ya, sedangkan range itu adalah nilai paling maksimum dikurangi nilai yang paling minimum. Itu range. XI maksimum dikurangi XI minimum. Udah? Nah, itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Aturan Sturges. Nah, di sini ada standar deviasi sampling ada, itu yang kita lihat di sini. Ini rumus ini berlaku jika, coba lihat ya, ada bintang yang ketiga ya. Tau X bar sama dengan tau per akar N dikali akar N besar kurang N kecil dibagi dengan N besar kurang 1. Jika N-nya lebih besar, N per N besar, itu lebih besar dari 5%, kita pakai rumus tau X bar yang di atas. Ya. Nah, kalau dia lebih kecil, coba lihat di sebelahnya, jumlah sampel itu kita ini dulu, hitung dulu. Berapa persen dia kalau jumlah sampelnya dibagi dengan jumlah populasinya kecil atau sama dengan 5%, kita pakai standar deviasinya untuk sampelnya, untuk rata-ratanya, tau X bar sama dengan tau per akar N. Jadi itu ya, itu pertama kali. Jadi untuk menentukan standar deviasi sampling, kita yang pakai rumus yang mana, kita bandingkan dulu antara jumlah sampel dengan jumlah populasinya, besar enggak dari 5% atau kecil enggak dari 5%. Oke? Sampai di situ dulu ya. Kemudian, jika ukuran N cukup besar, maka distribusi sampling rata-rata ternyata mendekati kepada distribusi normal. Coba lihat rumusnya. Z. Nanti ini kita mau melihat ya, dipakai tabel Z, tabel normal. Z sama dengan X bar kurang mu X bar per tau X bar. Tadi kita sudah tahu tadi mu X bar itu adalah sama dengan mu, ya, tau X bar tadi adalah dari perhitungan di atas tadi, melihat besar atau kecilnya dari 5%. X bar itu yang mau kita hitung untuk X bar berapa gitu ya. Atau Z sama dengan X bar kurang mu per tau akar N. Ya. Demikian juga berlaku juga untuk besar atau kecil dari 5%. Bisa diperhatikan rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di halaman 2 yang saya bikin halamannya warna merah ya, nomor 2. Jika dari populasi yang meliputi 10.000 faktur dengan rata-rata mu sama dengan 158.000 dan standar deviasi adalah bukan akar tuh ya, 6.000, tapi 6.000, sorry itu bukan akar ya. Diambil sebuah sampel ya, terdiri dari 50 lembar faktur, berapa probabilitas nilai rata-rata dari ke-50 lembar faktur tadi? Udah beres ya? Oke. Nah, sekarang berapa tadi jumlah sampelnya tadi? Ada 50 ya. Dari sebuah sampel 50. Ya, kalau jumlah sampel kan N kecil ya. Kemudian berapa rata-ratanya?
dari ini 158.000. Kita bikinlah 158.000, bikinlah 158.000 gitu ya. Nol-nolnya nanti kita tinggal kita kalikan terakhirnya ribuannya ya. Kemudian masukkanlah ke rumus ini tau X bar sama dengan tau per akar N, dapatlah 0,85 ribu ya, karena jumlah sampelnya adalah N per N besarnya adalah kecil 5%, maka kita pakai rumusnya tau X barnya seperti ini ya kan. Nah, kan kita uji dulu, lihat gambar sebelah kanan di atas gambar ya. Nah, untuk pertanyaan A tadi, rata-ratanya 154, mu-nya adalah 158 ya. Dia mintanya yang 158 itu 154 berapa itu probability-nya ya. Kalau 154 kita tahu rata-rata 158. Rata-rata itu kan pasti berada di tengah-tengah kurva normal kan, itu ada di situ. Ya, lihat gambar ya, 158 itu ada di tengah-tengah. Sedangkan yang mau diminta itu 154. Makin ke kiri kan makin kecil kan angkanya kan. Ya, kalau kita gambar suatu kurva normal, ujung kiri itu adalah min tak terhingga, sampai di sebelah ujung kanan adalah tak terhingga. Artinya ya, nilainya bukan ini ya, maksudnya minus itu adalah berarti daerahnya sebelah kiri kurva normal, sebelah kanannya adalah nilai positif. Nah, berarti yang 154 itu aduh, apa itu? Sorry ya, saya sambil di jalan ini soalnya. Nah, 154. Jadi kita cari dulu yang 154 dikurang 158 dibagi, tadi kan sudah kita hitung toh X barnya 0,85 ribu ya. Dapatnya adalah Z1-nya minus 4,7. Karena dia minta di antara ya, berarti kita hitung dulu yang 154.000 ya, kita hitung lagi satu lagi yang 160.000 atau 160 lah, kita bikin dulu, nanti ribuannya nanti tinggal kita kalikan ya. Berarti ada Z-nya ada 2, Z1 dengan Z2. Nah, kita gambarkan di sebelah kanan, coba lihat di sebelah kanannya itu gambar ya. Nah, dia kalau dia berada minus 4,70 itu berarti berada di sebelah kiri kurva. Plus 2,35 itu adalah di sebelah kanan kurva. Jadi yang diarsir itu adalah antara minus 4,7 Z sampai dengan 2,35 Z. Atau X-nya 154 sampai X-nya 160. X1-nya 154, X2 160. Nah, inilah yang mau kita lihat, kita hitung berapa probability yang diarsir ini. Ya. Nah, makanya kita lihat tabel normal, tabel Z kan di paling tadi terakhir saya kirim tabel Z, tabel normal. Ya kan? Nah, karena untuk Z minus 4,7 ya, karena nggak ada di tabel, kita anggap adalah 0,5 ribu. Kemudian tabel untuk Z 2,35 adalah 0,4906. Karena dia di antara rata-rata, kita jumlahkan. Kita jumlahkan sehingga dia adalah 0,9906 ya. Ya, 0,9906. Itulah probability-nya, atau luasnya 99,6% ya. Pertanyaan B-nya,
paling sedikit. Coba kalau paling sedikit 162,5 ribu. Kalau namanya paling sedikit, itu dari mana ke berapa angkanya itu? Tandanya itu simbolnya panah ke kanan atau panah ke kiri? Ya, maksudnya besar atau kecil gitu. Besar, Bu. Jadi paling sedikit katanya, paling sedikit. Misalnya paling sedikit 5. 5 itu masuk nggak? Masuk, Bu. Jadi 5 kemana? 5 ke bawah atau 5 ke atas? Paling sedikit 5. Ke atas, Bu. Ke atas ya. 5, 6 sampai tak terhingga gitu ya. Kalau paling banyak 5, 5 ke bawah, Bu. oke. Kurang dari 5. Limanya ikut nggak? Kurang dari 5. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lebih dari 5? Di atas 5, Bu. Limanya nggak ikut ya. Jadi bisa 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Nah, nanti istilah-istilah gitu paling sedikit 5, paling banyak 5 atau kurang dari 5, lebih dari 5. Itu jangan jangan rancu ya. Jadi jangan ini ya. Dan bikin 5-nya masuk padahal nggak masuk dia gitu misalnya. Ya, jadi itu nanti ada istilah-istilah ini seperti kayak gini lah. Paling sedikit 162,5 ribu. Ya kan? Berarti 162.500 ke atas kan gitu ya. Nah, nanti gambar apanya pun juga ada. Oh, di sini nggak saya gambarkan ya. Paling sedikit berarti arsirannya itu berada di sebelah kanan ya. Dari 165 itu, coba Pak, itu kan ada sedianya kan ada gambar 160 ya. Nah, berarti sebelah kanannya adalah 165 dari 160, jadi paling sedikit 165, berarti 165 sampai ke ujung kanan ya. Ya. Nah, Z-nya itu dapatnya 5,29. Paling 5,29. Berarti ke kanan 5,29 ya enggak ini ya. Ya no ini. Probability Z 5,29 kan sama dengan 0 ya. Jadi praktis tidak ada terdapat rata-rata paling sedikit 162,5 ribu untuk sebuah sampel sebanyak 50 ya. Nah, sekarang ini tadi kita singgung berapa banyak sampel ya kayak gitu kan. Menentukan berapa ukuran sampel paling sedikit apabila kita mengharapkan perbedaan nilai rata-rata sampel yang satu dengan yang lainnya, ya, kita memakai rumus tau per akar N itu lebih kecil sama dengan D. Ya, kita misalnya D itu kan adalah perbedaan, ya. Misalnya perbedaannya adalah 0,5 ribu, taunya 6. Jadi kita lihat berapa tau per akar N-nya. Kecil sama dengan 0,5 hingga jumlah sampelnya harus lebih besar atau sama dengan 144 ya. Ternyata paling sedikit perlu diambil 144 lembar faktur untuk setiap sampelnya. Oke. Kemudian itu adalah untuk rata-rata. Kalau untuk proporsi, apa itu proporsi? Apa proporsi? Hmm? Ya sudah bahas loh, udah pernah tuh di grafik 1.
Proporsi itu apa sih? Sering-sering di televisi, sering-sering diucapkan orang. Apa itu proporsi? Ayo, Perbandingan. ya? Perbandingan, Bu. Iya, perbandingan, prosentase. Ya, itu proporsi ya. Berapa dari berapa misalnya. Itulah namanya proporsi. Ya, atau prosentase atau ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat proporsi tadi yang kita bahas tentang rata-ratanya ya, sekarang tentang perbandingan. Ya. Nah, rumusnya sama dengan seperti tadi untuk N kecil jumlah sampel per jumlah populasinya kalau dia kecil sama dengan 5%. Nah, mu P-nya tadi bukan mu X bar ya. Sekarang karena proporsi gantilah X bar-nya itu jadi P. Mu P-nya itu adalah sama dengan P. Itu kan coba lihat di rumusnya. Tau P ya. Tadi kan tahu X bar ya. Tau P sama dengan akar dari P buka kurung 1 kurang P dibagi dengan N-nya. Ya. Tadi saya katakan kalau proporsinya 70% berarti 1 kurang P itu adalah pasti 30% karena 100% kurang 70%. Ya kan? Kalau P-nya 70% berarti 1 kurang P adalah 30% kan? Karena didesimalkan itu makanya 1 kurang P. Ya, kalau 0,7 berarti yang 1 kurang P berarti 1 kurang 0,7 berarti 0,3 ya. Ya. Untuk besar, itu tandanya nggak ada ya. Ya. Oke. N-nya itu N per N besar 5%. Ya, 5%, besar 5%, ada salah tulis ya. P-nya itu pakai rumus yang ini. Ya. Seperti yang tertera di yang saya tulis. Untuk N jumlah sampelnya cukup besar, P-nya itu sama dengan X per N, ternyata dia mendekati distribusi normal. Ya. Sama dengan kalau jumlahnya waktu kita belajar distribusi probabilitas, misal binomial, normal, kan ada distribusi binomial mendekati normal. Apa artinya itu? Binomial mendekati normal. Pernah kan dibahas kan? Binomial mendekati normal. Tadi apa syarat-syarat untuk normal apa? Kita mesti tahu syarat normal apa, syarat binomial apa, syarat untuk Poisson ini. Kan sudah dipelajari waktu yang lalu. Kalau jumlahnya sudah lebih dari 30, N-nya kan sudah mengarah ke normal kan? Ya. Ternyata di binomial ini, persoalan binomial ini di dalam suatu kasusnya jumlah sampelnya besar tapi dia kasusnya itu mengenai sukses atau gagalnya persoalan binomial, rusak atau baik atau gimana gitu ya. Jadi persoalannya adalah persoalan binomial, tetapi dia jumlah sampelnya itu lebih besar dari 30. Kan kalian sudah bisa bayangkan kalau rumus binomial itu kan ada rumusnya ya. Ya makin banyak dia coba berapa n faktorial itu dan sebagainya. Kalau makin besar kan berarti kan agak panjang tuh perhitungan-perhitungannya ya. Memang bisa sih lihat dari tabel binomial atau tabel Poisson. Tapi kalau dia sudah besar dari 30, padahal persoalannya binomial, kita dekatkan aja dia ke normal. Ke normal. Ya. Berarti misalnya paling banyak, misalnya kalau ditanya paling banyak misalnya 20 katanya gitu kan.
Berarti untuk menentukan nanti untuk berapa probability-nya nanti itu kan. Jadi kalau pas dia misalnya pas dia 20, berarti kita hitung dulu 19, untuk X 19,5 dan X ada 20,5. Jadi ada 2 ya. Misalnya 5 misalnya patokannya 5 misalnya. Berarti ke bawahnya adalah dikurangi 0,5, ke atasnya ditambah 0,5. Jadi kalian cari X-nya satunya 4,5 dulu, baru X2-nya 5,5. Itu kalau misalnya persoalannya binomial mendekati normal. Ya. Misalnya paling banyak 5 atau paling sedikit, kita katakan paling banyak 5, ya kan? Jadi X-nya berapa kita bikin? Bukan 5 ya, paling banyak 5, jadi X-nya berapa? Apa 4,5 atau 5,5 X-nya? Oh, kalau paling banyak 5, X-nya itu 4,5. atau 5,5. Kalau paling sedikit 5, X-nya itu 4,5 atau 5,5 kalau persoalan binomial mendekati normal. 4,5. Kalau normal murni aja itu nggak diapa-apain, nggak ditambah 0,5 atau kurang 0,5. Nah, coba kita ambil satu contoh soal ini ya. Nah, itu ya, nanti lihat rumusnya ya. Nanti kita pakai rumus yang mana untuk Z-nya, tergantung berapa persen hasilnya ya. Besar atau kecilnya persentasenya. Nah, dari 5. Dari proses produksi barang ternyata 90% diproduksi tanpa cacat dan 10% rusak setiap hari kerja selama proses berlangsung. Diambil sampel acak 100 barang. Pertanyaan, hitunglah standar deviasi atau P, B, probability barang rusak ya, dan dari sampel 100 paling kecil 15%. Ya. Nah, kita pakai rumus, sudah masukkan itu, dan kita hitung apakah dia di mana pakai ininya ya, di besar 5% atau kecil dari 5%-nya ya. Nah, kemudian yang taksiran interval ini itu nanti kita bahas dalam pendugaan aja, nanti pendugaan itu nggak sampai di situ kita bahas. Nah, sekarang kita ambil suatu contoh soal yang tulisan biru. Nah, saya sudah ada kasih jawabannya di bawah. Soal nomor 1, 2 itu nanti kalian kerjakan ya, latihan soal. Sekarang saya bahas ada satu contoh soal yang ada ini. Diketahui bahwa, coba dibaca, siapa yang bisa baca? Diketahui bahwa, coba baca dulu. Saya kena dalam mobil jadi goyang-goyang, jadi ini. Diketahui bahwa apa? Coba siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya baca ya, Bu. Diketahui bahwa produk yang dihasilkan mesin tertentu 2%-nya rusak. Berapa probabilitasnya bahwa dari pengiriman sebanyak 400 produk itu A.
3% atau lebih ternyata rusak. B. 2% atau kurang ternyata rusak. Penyelesaian. Probabilitas produk yang dihasilkan suatu mesin akan rusak. P sama dengan 2%. Dari sampel sebanyak N sama dengan 400, maka rata-rata produk yang rusak Kan? Mu sama dengan N kali P. Berarti 5% kali dari 100 ada yang rusak sebanyak 8 ya. Oke. Jadi ada yang 8 yang rusak. Dari jadi dari 2% dari 400 tadi, ya kan? Oke. Kemudian kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya tahu sama dengan akar N kali P kali Q. Kenapa ada P? Kenapa ada Q? Coba saya tanya dulu. Tadi saya sudah bahas itu. Kenapa ada P, ada Q? Ayo. Siapa bisa? Saya kasih nilai juga ini. Kenapa ada P, ada Q? Halo? Ada di tempat enggak? Tadi ini persoalan apa ini sekarang? Tadi ada rusak, ada enggak rusak. Tadi apa ini? Binomial kan? Binomial. Nah, kalau P tambah Q kan sama dengan 1 kan? Kalau P-nya adalah 0,7, Q-nya kan 1 kurang 0,7. Kan gitu kan tadi kan? Iya kan? Makanya ini ada tau sama dengan akar N kali P kali Q. Dapatlah taunya. Ya kan? Nah, pertanyaan tadi apabila probabilitasnya 3% atau lebih ternyata rusak, berarti 3% kali 400 adalah 12, berarti 12 rusak. Nah, karena ini yang saya katakan tadi, karena ini adalah persoalan binomial mendekati normal, maka tadi kan dikatakan 3% atau lebih berarti 12 kan. Jadi jangan 12 kita bikin X-nya. Ya kan? Berarti 12 ke atas dia kan? 12 ke atas kita mundurkan dia 0,5 dari 12 sehingga 15,5 X-nya. Udah ngerti maksudnya? Kita kurangi dia 0,5 karena dia mau mengarah ke kanan ke lebih besar. Udah? Karena ini apa persoalan binomial mendekati normal. Demikian juga pertanyaan B, kurang dari 2% berarti 8. Ya. Nah, kalau kurang dari berarti dia kita tambahkan 0,5 dia ke kiri. Ya. Kalau kurang dari dia tambahkan 0,5, kalau lebih dari kita kurangi dia 0,5. Ngerti? Bagaimana? Udah ngerti? Halo? Ngerti nggak Bu. maksudnya? Ya? Ngerti? Binomial, ya? Saya belum ngerti, Bu. Belum mengerti. Jadi kan ini tadi katanya kan ada 3% atau lebih. 3% dari 400 tadi kan berarti ada 12 yang rusak. Berarti kan dia ke kanan kan? Ya, 12 itu ke kanan kan itu yang ditanyakan.
Nah, untuk Z-nya itu kan X kurang itu kan ada rumusnya kan. Nah, X-nya itu jangan 12, tapi karena dia mau ke kanan, kayak seperti kita inilah. Kalau kamu ambil karet untuk main ketapel, tahu ketapel kan? Kalau pakai ketapel kamu menembakkan burung, misalnya kan yang terbang, kamu tarik dulu ke belakang kan, untuk maju kan? Iya, Bu. Benar? Iya, Bu. Sama seperti itu, ya. Untuk maju, mundur dulu sebentar, ya. Kayak start kita mau lari kan, kaki kita kan ke belakang dulu, baru naik ke ini kan. Satu kaki kita ke belakang untuk mau ke depan. Nah itu, jadi 12 itu dimulai dari 11,5 untuk maju. Tapi kalau dia kurang, kita majukan dulu baru kita ini. Tadi kan kurang, tadi kan 8, kita majukan dulu, tambahkan 0,5. Aturan itu ya, aturannya itu ya, tambah 0,5 atau kurang 0,5 ya. Sampai di sini, ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Itu Ngerti, Bu. ada dua soal saya kasih, dikerjakan ya. Kerjakan 2 soal. Nah, ini yang sekalian yang praktikum ini sekalian saya masukkan di sini, ada 3 orang tambah yang di sini. Ini saya sudah perhitungkan nanti kehadirannya di praktikum, ya. Untuk karena ini masih awal, saya nggak perlu untuk ini, kita bisa sudahi. Nanti kamu coba-coba yang 2 soal itu ya, yang saya kirim, termasuk yang praktikum itu kerjakan ya. Yang mengambil mata kuliah praktikum juga kerjakan. Semua ya, yang analisis bisnis maupun yang statistika lanjutan, yang praktikum, semua kerjakan 2 soal ini. Oke? Oke, Iya. sebelum sudahin Baik, Bu. ya, saya screenshot dulu kehadiran kalian ya. Baik, Bu. Sebentar saya screenshot dulu ini nama-namanya. Oke, coba dulu buka kameranya, saya mau foto apa dulu ya, screenshot ini ya. Oke. Terus Christina Sauder ini, Yolanda. Oke, sampai minggu depan ya. On time ya, on time kita minggu Makasih, depan. Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Doa Terima dulu, kasih, Bu. kita mau berdoa dulu kasih kami bisa bikin siapa nih, bikin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Aku akan membawa dalam agama Kristen Protestan. Mulai. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami telah mempelajari materi dan yang kami ya Bapa. Bapa kiranya materi yang diberikan oleh dosen kami ya Bapa, bagi kami
Terus bagi kami yang sedang akhir ya Bapak minta mendapatkan ilmu untuk mengikuti kami dan juga kami yang telah mempelajarinya Bapak tahu bagaimana cara kami menerapkannya untuk kedepannya kami ya Bapak dan tangan Tuhan mungkin kami akan mengingatkan masing-masing mencerahkan kehidupan kami dan pada tangannya ya Bapak. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Putus-putus suaranya, nggak apa-apa lah. Ya. Ya Bu. Ke depan, Pak. Bu. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Bu. Eh,